Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda, Cahaya Ramadan kali ini dengan tema membangun ukhuwah Islamiyah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Pada bulan Ramadan, pasti banyak hal yang dapat kita petik. Salah satunya di bulan Ramadan, kita dapat menguatkan kebersamaan dengan keluarga, dengan teman-teman dan masyarakat. Contohnya dengan kita melaksanakan sholat tarawih bersama, tadarus, berbuka bersama, dan juga bisa menyelenggarakan kegiatan amal. Dengan kegiatan-kegiatan ini memungkinkan kita untuk berkumpul bersama dan merayakan kebersamaan, mempererat ukhuwah Islamiyah di bulan Ramadan. Ukhuwah Islamiyah di sini memiliki arti ikatan persaudaraan yang dijalin berdasarkan persaudaraan yang saling menolong sesuai dengan syariat Islam. Sebagai umat Islam, tentunya kita diminta untuk terus senantiasa menjaga persaudaraan Islam karena Allah. Dan untuk menjalin persaudaraan diperlukan tiang penyangga agar ukhuwah bisa tetap berdiri kokoh. Insan muda, terdapat 4 asas ukhuwah Islamiyah yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama yaitu ta'aruf, saling mengenal. Jadi ta'aruf di sini tidak hanya dimaknai secara terbatas pada hal-hal yang bersifat fisik atau mengetahui identitas ringkas saja. Jadi di sini bagaimana kita bisa mengenal lebih dalam lagi, seperti latar belakang pendidikannya, budaya, agama, pemikiran, ide-ide, serta masalah kehidupan jika memungkinkan. Kemudian yang kedua yaitu tafahum. Jadi saling memahami, baik itu memahami kelebihan dan kekurangan ataupun kekuatan dan kelemahan masing-masing. Bila tafahum tercapai, maka semestinya kita bisa terhindar dari segala bentuk kesalahpahaman. Setelah ta'aruf, tafahum, yang ketiga ada ta'awun. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2 pada bagian akhir, di sini menjelaskan tentang kewajiban tolong-menolong sesama muslim untuk berbuat kebaikan dan bertakwa. Jadi manusia sebagai makhluk sosial tentu membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalankan aktivitas hidup. Konsepnya tolong-menolong ini bisa berupa yang kuat menolong yang lemah atau yang dirasa mampu agar menolong yang kekurangan. Jadi melalui asas ini, kerjasama akan tercipta dengan baik dan saling menguntungkan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing. Tadi sudah 3, asas yang terakhir yaitu takaful, saling memberikan jaminan. Apa artinya? Jadi sesama umat muslim, kita harus saling memberikan rasa aman dan terhindar dari kekhawatiran serta kecemasan. Jadi jaminan ini tentunya berkaitan dengan asas sebelumnya. Misalnya ada jaminan dari sesama saudara muslim untuk memberikan pertolongan saat dilanda ujian atau masalah kehidupan. Itulah keempat asas ukhuwah Islamiyah yang diajarkan dalam Islam. Ada ta'aruf, tafahum, ta'awun, dan takaful. Insan muda, melalui 4 asas tersebut tentunya memperjelas bahwa ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun atas dasar prinsip Islam, itu akan melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan, cinta, dan sikap hormat kepada setiap orang yang sama-sama diikat dengan akidah Islamiyah, iman, dan takwa. Inilah kenikmatan yang tidak dapat diukur secara material. Umat muslim menjalin persaudaraan yang begitu erat. Kemudian bagaimana kewajiban yang dapat dilaksanakan setiap muslim untuk membentuk ukhuwah Islamiyah? Kurang lebihnya terdapat 7 kewajiban. Jadi kita persingkat saja. Ada tolong menolong, tidak mendolimi saudara semuslim, memiliki rasa kasih sayang dan cinta kepada sesama muslim, memberikan nasihat kepada sesama muslim, kemudian juga membalas ucapan salam ketika orang lain mengucapkannya, begitu juga memenuhi undangan apabila mendapatkan undangan seperti hajatan, menjenguk dan mendoakan orang ketika ada yang sakit. Dan puncak manusia di dunia ini, kita sesama muslim ikut mengurusi serta mengantarkan jenazah sesama muslim yang meninggal dunia.
Kemudian kita juga bisa saling mendoakan sesama saudara muslim, dan inilah kebiasaan dan tradisi orang-orang saleh terdahulu. Tidak hanya mendoakan saudara seiman ketika masih hidup, jadi di sini kita juga mendoakan setelah kematiannya. Inilah yang semakin memperkokoh ikatan ukhuwah Islamiyah. Dan yang terakhir, memaafkan saudara seiman. Jadi ini merupakan hak seorang muslim yang sangat ditekankan untuk ditunaikan atas saudara seiman. Apabila kaum muslim bisa menunaikan hak ini, tentunya mereka bisa memperkuat ikatan ukhuwah Islamiyah di antara mereka. Dengan begitu, bisa semakin mendekatkan pada keridhaan, bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Insan muda, pada bulan Ramadan inilah momentum kita untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah dengan mengajarkan kebersamaan, menerapkan nilai-nilai sosial yang sangat penting seperti kepedulian, toleransi, dan empati terhadap sesama. Beberapa nilai kebersamaan yang penting di bulan Ramadan kita belajar kasti saya menyebutnya, yaitu ada kebersamaan, kerjasama, solidaritas, dan toleransi. Insan muda, intisari dari menguatkan kebersamaan ini yaitu manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala dengan segala kapasitas dan kemampuan, kekuatan dan keahlian, dan mewujudkan rasa saling membutuhkan, dan kemudian lahirlah saling ketergantungan. Contohnya tadi, orang yang kurang mampu membutuhkan orang yang mampu. Sekalipun seorang lemah secara fisik, ada kalanya orang yang kuat membutuhkan atau mengambil manfaat dari yang lemah. Dalam makna hubungan dan kebersamaan Islam di sini sangat menekankan ikatan sesama, sehingga akrab di telinga kita ada hubungan antar manusia, hablum minannas, dan hubungan dengan Allah, hablum minallah. Jadi kebersamaan dalam Islam juga dimaknakan dengan istilah jamaah. Umar bin Khattab pernah berkata, La islama illa bijamaatin, tidak ada Islam kecuali dengan berjamaah. Jadi kebersamaan di sini akan melahirkan nilai persaudaraan untuk mewujudkan tujuan hidup bersama yang didambakan. Kebersamaan yang dimiliki oleh jamaah umat Islam ini diikat oleh suatu yang bernama akidah. Ikatan seakidah membangun ikatan yang sangat kuat yang dapat menebus batas suku, bangsa, negara, ras, pulau, bahkan benua sekalipun. Dan di sini juga An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi perumpamaan seorang mukmin sesama mukmin dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi itu seumpama suatu badan. Apabila ada salah satu anggota badan yang menanggung kesakitan, maka seluruh badannya akan turut terjaga, tidak akan tidur dan terasa panas merasakan sakitnya. Muttafaqun alaih. Umat Islam adalah seumpama satu badan yang saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi. Insan muda, bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat untuk membangun kebersamaan, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Kita saling mendukung dan memotivasi satu sama lain untuk berbuat kebaikan. Kita bersama-sama membantu sesama yang membutuhkan, baik dengan memberikan sedekah atau bantuan lainnya. Kita juga dapat mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang dapat mempererat hubungan antar sesama muslim. Dengan membangun kebersamaan dalam kebajikan, kita dapat meraih keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Semoga Ramadan tahun ini akan lebih banyak memberi warna kebaikan dalam kehidupan, melahirkan kepekaan hati nurani, dan meningkatkan sikap kepedulian kepada sesama saudara, tetangga, rekan, dan lainnya. Ramadan sebagai momentum kebersamaan mempererat ukhuwah Islamiyah untuk saling mendoakan dan mendukung pembangunan bangsa yang baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Saya Nitra Galih, sampai jumpa di Cahaya Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Cahaya Ramadan, menyinari jiwa, membuka hati. Program ini dikembangkan oleh Pusat Pengembangan Teknologi Dakwah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.